Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah syukur alhamdulillah, jumpa kembali kita dengan jamaah syukur. Kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Nasihat Ali bin Abi Thalib sudah selesai. Mungkin nanti lain waktu ketemu lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Sekarang nasihat dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dalam kitab Nasaihul Ibad juga. Nasihatnya asratun min hadil ummah, 10 di umat ini hum kuffarum billahil azim. Mereka itu 10-10-nya adalah kufur terhadap Allah yang Maha Agung. Wa yadunnuna annahumul mu'minun. Tetapi 10 orang yang kufur itu semuanya merasa dirinya adalah sebagai orang yang beriman. Berarti tidak vulgar, artinya memusuhi Islam itu tidak vulgar, tapi itu maknanya sebenarnya amaliannya sudah kufur. Amaliannya sudah kufur. Apa saja? Siapa saja mereka itu? Orang yang melakukan perbuatan model orang yang 10 itu siapa saja? Yaitu apabila orang itu alimah hadil af'ali halalan, meyakini atau mengetahui atau dia berpendapat bahwasanya perbuatan-perbuatan ini adalah halal hukumnya, faqad kafar, maka dia masuk kufur. Apa itu yang dianggap halal itu apa? Perbuatan-perbuatan yang dianggap halal sehingga dia seenaknya saja melakukan. Apa? Yang pertama adalah membunuh tanpa hak. Pertama adalah orang yang membunuh tanpa hak dan dia merasa enjoy saja, tidak merasa berdosa, tidak merasa salah, tidak merasa itu sebenarnya kufur ya. Itu maksudnya itu. Yang kedua adalah pesihir. As-sahir. Yang ketiga adalah ad-duyusu alladzi la yudharu ala ahli, yaitu orang yang punya tanggung jawab terhadap keluarganya tapi tidak peduli dengan keluarganya. Tidak cemburu di dalam hal dia taat pada perintah Allah maupun dia bermaksiat pada Allah. Itu diacapkannya. Orang yang mengacungkan keluarganya dari berbuat apa saja, atau dia sudah terjangkit penyakit permisivisme, wah,
dia sikapnya permisif, seolah-olah permisif itu sebagai simbol dari ikon daripada orang yang modern gitu. Menjamin kebebasan, padahal kebebasan mutlak itu adalah hanya milik binatang, bukan milik manusia. Karena manusia itu kebebasannya dibatasi oleh kebebasan manusia yang lainnya. Dan bagi orang yang beriman, kebebasannya adalah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi itu masuk penyakit kalau orang yang ingin bebas sebebas-bebasnya, karena dia sebenarnya sudah mencampakkan diri ke level binatang. Agama kita ini sebenarnya ikut menjaga, ya, selalu menjaga agar manusia tetap jadi manusia yang mulia, tidak bebas sebebas-bebasnya. Yang keempat, mani'uz zakat, orang yang menghalang-halangi pelaksanaan zakat. Yang dihalang-halangi termasuk dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya, atau negaranya, atau pemerintahnya. Karena di dalam An-Nisa 103 itu Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari mereka, khudh min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sedekah atau zakat, tutahhiruhum, yang bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Jadi membersihkan, mensucikan hartanya dan membersihkan dirinya. Ada dua sasaran zakat itu, yaitu pada harta dan pada diri. Pada diri. Jadi akibat daripada perbuatan ibadah zakat itu sebetulnya hartanya juga bisa disucikan, dibersihkan dari semua syubhat yang ada, kemudian orang yang pemilik hartanya juga bisa dibersihkan, sehingga dia menghadap Allahnya itu nanti bisa bertanggungjawab dengan jelas gitu. Nah, orang yang mani'uz zakat, menghalang-halangi tadi, yang dihalangi itu dirinya sendiri karena cintanya kepada harta, sampai-sampai dia enggan untuk melaksanakan zakat. Ini di era Abu Bakar malah diperangi, ya. Jadi yang kelima, syaribul khamri, yaitu peminum khamr. Khamr yang konvensional itu adalah berasal dari perah anggur dan fermentasi dari kurma. Itu aslinya. Pengembangan bahan itu sekarang banyak sekali macamnya, dan namanya juga banyak sekali. Itu semuanya adalah juga khamr, karena Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Yang memabukkan sedikit atau banyak itu khamr. Jadi nanti saya kan cuma sedikit, saya nggak ada mabuk. Oke, itu nanti uraiannya, ya. Kemudian yang keenam, wa man wajaba alaihi al-hajju, barang siapa yang telah wajib baginya melaksanakan haji, falam yahujju, akan tetapi dia tidak melaksanakan haji. Ini termasuk perbuatan kufur. Perbuatan kufur.
Yang tujuh, as-sa'i fil fitan. Orang yang selalu berusaha, as-sa'i, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menebarkan fitnah, kekacauan. Apa saja lingkupnya? Kekacauan kelompok kecil, kekacauan jamaah, kekacauan apa saja. Kemudian di situ kekacauan di masyarakat itu menyebar fitnah, penebar fitnah. Yang kedelapan, al-ba'i was-silahi fi ahlil harbi, yaitu menjual senjata kepada ahlul harbi, pada orang-orang yang memang memusuhi Islam. Misalnya ahlul harbi ini hubungannya dengan istilah tata negara. Tata negara, negara itu ada Darul Islam, Darul Harbi, kemudian Darul Mu'ahadah. Jadi itu nanti apa Koreanya di sana. Darul Islam yaitu negara yang ada dalam penguasa Islam, atau negara yang diatur dengan dasar-dasar Islam. Konstitusi, tapi konstitusinya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu apa Darul Islam. Kemudian Darul Harbi, yaitu negara yang tidak demikian dan memusuhi negara Islam. Itu Darul Harbi. Penduduknya macam-macam. Pada umumnya penduduknya ya penduduk Ahlul Harbi, yaitu penduduk Harbi. Kemudian Darul Mu'ahadah. Darul Mu'ahadah yaitu negara bukan Islam, negara yang tidak Islam, tetapi dia menjalin hubungan persahabatan dengan negara Islam dan tidak memusuhi negara Islam. Nah ini sedikit penjelasan tentang Ahlul Harbi ini, sehingga penduduk negeri Harbi. Negeri Harbi yaitu negeri yang konfrontasi dengan Islam. 9. Wa nakihul mar'ati min zuburiha. Oh, ini hilang notifnya dari sini. Nakihul mar'ati min rohnya min duburia. Kalau tidak min adabariha, karena dubur itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya adalah adbar. Artinya orang yang bersetubuh menyetubuhi wanita tapi dari belakangnya. Orang itu kan kalau ini depan, kan ada belakang, ada depan. Kalau bersetubuh itu depan, kubul ya. Jadi kubul lawannya dubur. Kaum liwat itu, kaum lo itu ditubur ya, apa ditubur. Jadi ini orang yang nakahan yunakihu munakahatan, nakihun, orang yang nikah. Maksudnya di sini dalam kalimat ini diterjemahkannya adalah bersetubuh, pensetubuh, sering bersetubuh. Jadi faedah isim fa'il itu kan dia ngomong itu diterjemahkan bahasa Jawa gitu, ditambahi tukang. Oh, macam tukang maling gitu deh, tukang ngapusi, tukang
Itu tukang itu menjadikan kebiasaan bahkan seperti profesional gitu loh. Itu menggunakan sigohnya adalah isim fa'il. Itu apa begitu istilahnya makna bahasa itu. Maka dari itu ini orang yang suka ya, gitu, jadi terjemahkan bebasnya gitu. Orang yang suka menyetubuhi wanita melalui tubuhnya, melalui belakangnya, itu dia melakukan kekufuran. Wah, pengajiannya orang ini tempat ya itu memang Islam itu mengatur semua kok. Jadi makanya yang baru masuk Islam itu kan heran, Islam kok kan diatur. Apalagi orang yang tidak disiplin, tidak suka dengan Islam. Yang ke-10, nakihu dzati rahmi mahramin. Yaitu bersetubuh dengan dzatul rahmin. Ada yang orang ada hubungan rahim mahramin yang diharamkan untuk dinikahi. Saudara itu hubungan saudara, hubungan kekerabatan itu ada yang boleh dinikahi, ada yang tidak boleh dinikahi. Yaitu nanti pembahasan munakahat itu ya. Jadi, contoh aja. Saudara yang boleh dinikahi adalah saudara sepupu, saudara sepupu, anaknya paman, anaknya bibi, baik dari pihak bapak maupun itu saudara sepupu, boleh nikah, boleh. Yang tidak boleh itu paman nikahi ponakannya, tidak boleh. Jadi kalau bersetubuh dengan yang bukan mahramnya, itu kan syaratnya harus dikawini kan gitu. Nah, dikawini kalau mahram juga tidak boleh dikawini gitu, haram dikawini. Itu apa kalau sudah boleh dikawini gitu, boleh disetujui, ya tidak boleh tanpa di akad nikah tidak boleh. Jadi ada syaratnya. Jadi gitu. Ini sekilas poin-poin yang akan kita bahas satu persatu ya. Jadi, oleh karena itu ada 10 nasihat ini. Apabila seseorang meyakini orang yang melakukan ini adalah halal saja adanya, fakot kafar, maka sungguh dia telah kufur. Ini untuk takkid, fakot kafaro menggunakan sigah mati, maksudnya sungguh benar-benar dia telah kafir gitu. Kalau dirasane bahasanya gitu. Oke, satu al-qatil bi-ghairi haq, membunuh tanpa hak. Apa ada membunuh dengan hak? Kan pertanyaannya gitu dibalik ya. Apa ada pembunuhan dengan hak? Ada, yaitu pembunuhan pembalasan, sebagaimana nanti di ayat berikutnya ini akan kita jelaskan. Apa pembunuhan pembalasan itu atau pembelaan. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan dalam si pembunuh dalam rangka melaksanakan tugas, tapi tugas pokok, bukan tugas-tugasan, tugas tambahan. Kayak peristiwa ini ya, Sambo itu ya, itu diperintahkan mengikuti perintah, bukan tugas pokok. Masa tugas pokok polisi mateni uang, ya tidak gitu. Jadi
Jadi ada tuh masing-masing ada tugas pokoknya. Jadi bukan asal ngomong itu bukan dia melaksanakan perintah Pak. Kalau dia melaksanakan perintah itu kan maka dari Nabi memberikan petunjuk kan tidak boleh mengikuti perintah selama perintah dari makhluk itu selama dia bertentangan dengan perintah sang khalik. Jadi tidak mutlak. Tadi kan sudah saya bilang ya mutlak itu hanya binatang aja. Kalau manusia sudah merasa mutlak-mutlakan, sebenarnya dia sudah merendahkan diri sampai level binatang. Belum atau bahkan dia lebih rendah lagi atau lebih hina lagi karena ada kreativitasnya di dalam melakukan pelanggaran itu dan kejahatan. Contohnya yang melaksanakan tugas dan tugas pokoknya memang membunuh, yaitu profesi al-bujur. Apa membunuhnya dengan senapan, apa membunuhnya dengan stroke listrik, atau membunuhnya dengan dipancung, semua sama, memang dia jabatannya itu, dia bertugas itu. Membunuhnya tidak melanggar hukum, tidak melawan hak. Tuh maksudnya itu. Al-qatilu bighairi haq, membunuh yang tanpa hak. Kalau gitu al-bujur tidak bisa dituntut ke pengadilan karena dia telah membunuh orang, karena memang tugasnya sudah membunuh. Jadi itu jadi pembunuhan itu ada yang dengan hak dan ada yang tanpa hak. Nanti perkembangannya ada mercy killing, jadi apa membunuh karena kasihan, karena alasan kesehatan, alasan kemanusiaan. Alasan itu kan bisa dibuat terserah manusia buat alasan. Oleh karena itu dalam hidup itu kita harus selain reasoning itu, argumen itu, kita harus cermati persoalan itu bagaimana diatur oleh agama. Kalau nabrak agama, tinggalkan. Itu sebagai komitmen keimanan kita. Tapi kalau kita ikut-ikut merasa dikira kita ini orang yang inklusif dan apapun dilakukan, termasuk yang dilakukan, nah itu fakot kafaro dengan yang dimaksudkan. Oke, ada beberapa ayat terkait dengan ini. Yang pertama adalah Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqtulu, ini larangan ini ditujukan, alamatnya adalah pada orang banyak. Maka ini bentuknya, kata kerja ini adalah kata kerja larangan tapi untuk orang banyak. Wala taqtulu, janganlah engkau sekalian membunuh. Siapa yang dibunuh? Auladakum, anak-anak kamu. Karena alasan apa? Khosyata imlaqin, takut miskin, takut fakir. Atau lebih umum bisa diterjemahkan karena alasan ekonomi, ya, alasan ekonomi. Kalau zaman dulu kan karena alasan politik. Alasan politik itu contohnya ya Fir'aun karena takut kekuasaannya akan didongkel oleh orang, dan orang yang mendongkel itu potensial yang mendongkel itu adalah orang laki-laki kalau dewasa. Sebelum sampai dewasa masih anak-anak, kalau lahir laki-laki itu pas saja represif kan gitu. Itu kan alasan kekuasaan atau alasan politik gitu. Nah ini yang di ayat ini dikatakan khosyata imlaq, jadi takut miskin. Terus dijelaskan oleh Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum, sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka anak-anak itu, auladakum ini. Hum ini kembali pada auladakum.
Nahnu narzuquhum, kamilah yang selalu memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan termasuk pada kamu yang membunuh itu. Jadi di sini yang didulukan adalah calon korban ini, yang didulukan itu baru pelakunya. Itu susunan ayat itu betul-betul wahyu itu sangat rigid sekali, rigid sekali. Nahnu narzuquhum, akulah, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, bukan kamu, meskipun kamu bapaknya, bukan kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan termasuk yang memberikan rezeki kepada kamu itu ya aku, gitu, Allah. Inna qatlahum, dan ditegaskan poinnya, inna qatlahum, sesungguhnya pembunuhan terhadap mereka, anak-anak ini, inna qatlahum, sesungguhnya pembunuhan terhadap mereka itu karena adalah khil'an kabir, adalah kesalahan yang besar. Ini lebih tepat kalau diterjemahkan dosa besar. Khata' itu macam-macam artinya. Jadi khata' itu artinya juga keliru. Khata' itu salah yang tidak disadari. Juga khata' itu dosa. Termasuk yang di ayat ini, khit'an kabir adalah dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Tapi kalau pembunuhan sering dijadikan solusi dalam menghadapi masalah, apa hubungannya masalah politik, ekonomi, atau apa saja gitu ya, termasuk terus menggunakan tangan debt collector dan lain sebagainya, itu variasi perbuatan itu di zaman sekarang banyak sekali. Tapi kita tidak usah heran, semua itu ada aturannya di dalam agama Islam, ada aturannya. Hanya ada aturannya langsung secara tekstual, ada yang kontekstual, ada yang kontekstual. Nah, pada perkembangan zaman itu pada umumnya penyelesaiannya dengan dalil kontekstual. Oke, jadi apa? Ini contoh satu ayat mengangkat tema, tapi mulai dari siapa pelaku, siapa korban, kemudian siapa sebenarnya yang berhak, kemudian bagaimana status hukum, itu diselesaikan dalam satu ayat. Itu kalau kita tadabburi ayat ini kan memang luar biasa ya. Ayat berikutnya juga masih ada terkait dengan ayat yang ini, ayat yang ke-32 surat Al-Isra. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya karena zina itu adalah fahisha, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk artinya perilaku yang buruk. Motif pembunuhan tadi dikatakan karena kemiskinan, tapi bisa jadi karena pembunuhan itu karena miskin rasa malu, miskin kemanusiaan, sehingga seorang karena sudah terjebur ke zina, akhirnya akibatnya punya kelahir anak yang di luar anak yang sah, dan itu perzinahan. Dan karena besarnya rasa malu, maka kemudian dilakukanlah pembunuhan. Diadai tas kresek, letaknya tempat sampah. Itu fenomena itu kan sudah banyak terjadi kan? Nah, jadi ini apa? Itu adalah perbuatan yang buruk. Wong kucing aja anaknya dibawa kemana-mana, bayinya itu. Begitu juga macan dan lain sebagainya. Itu, jadi kalau manusia lebih kejam kan. Jadi ini dua ayat ini dulu yang kita sampaikan, ayat surat Al-Isra ayat 31 dan 32 berkenaan pembunuhan yang tanpa hak.
tanpa hak. Insya Allah kita akan melanjutkan pada penjelasan tentang yang ke-1 al-qatilu bighairil haq pada ayat-ayat yang lain. Pada ayat-ayat yang lain yang kebanyakan ada mengandungan ilmu pidananya tinggi ya. Dan ada guna faedahnya. Untuk kali ini saya kira cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.